Oke, Pak Anwar, terkait training kita tadi, saat ini saya izin video untuk menunjukkan bahwa Pak Anwar sudah dapat dan bisa untuk melakukan tes PRPV dan juga baterai. Untuk tutorial pertama bisa dimulai Pak, cara untuk kita tes PRPV terlebih dahulu. Bisa ditunjukkan caranya Pak untuk mencari PRPV. Pertama seperti apa? Oke. Pertama kita masuk ke Chrome. Google Chrome ya, masuk. Kemudian Kita masuk ke Data Manager. nah, Data Manager. Setelah tampilan seperti ini kita masukkan password dan username. Untuk apa? IP address dan juga username sama password itu taunya dari mana Pak? Untuk IP addressnya Itu taunya dari mana? Apakah ada catatannya yang diberikan? untuk mengetahui IP addressnya kita bisa lihat di sini. Di mana Pak? Oh di sini ya. Data akun monitoring. Wih, mantap Pak. Di sini. Kita lihat di bagian mana ya Pak? Itu kan bagian inverter. Apakah di atas? Inverter. Mungkin di atas. Nah itu. Nah, di sini. Turun lagi dikit. Yang ini. Yang Nah ini Pak ya. Jadi IP address-nya itu 192.168.1.102. Oke. Username-nya apa Pak? Username-nya Lotongan, huruf besar semua. Password-nya? Passwordnya Lotongan_1. Untuk huruf pertama huruf besar. Oke baik. Selanjutnya setelah kita mengetahui username dan passwordnya, apa yang kita lakukan Pak? Kita masuk ke tampilan awal Data Manager. Oke, tampilan awal Data Manager. Kita masukkan username-nya Lotongan, huruf besar semua. Lalu masukkan password, L-nya huruf besar, lainnya huruf kecil. Lotongan_1. Login. Login. Ini apa namanya Pak? Tampilan ini? Monitoring. Data Managernya ya? Iya, Dashboardnya ya? Dashboard monitoring. Dashboard ya. Selanjutnya kalau kita mau tes PR, setelah masuk ke dashboardnya ini yang kita lakukan apa Pak? Nah, kita perkecil dulu di sini. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke Google Chrome. Oke. Untuk membuka Data Manager lagi. Oke. Nah ini kan ada dua Data Manager yang terbuka Pak. Nanti fungsinya untuk apa Pak? Untuk men-split layar. Oke, kita split layar. Layarnya di split. Itu Data Manager pertama dan Data Manager yang dibuka kedua itu fungsinya untuk apa? Data yang pertama untuk monitoring, data yang kedua untuk mengetahui iradiasi matahari. Matahari. Ya. Oke, tidak apa-apa Pak. Lanjut. Kita Setelah split. ini bagaimana caranya split Pak? Tombol yang ditekan apa? Tombol Windows sama kursor ke kanan kalau kita ingin di tampilan di bagian kanan. Oke, baik. Oke. Setelah itu gimana Pak? Untuk memunculkan apa? monitoring dari Pirano. Ya, untuk Piranonya. Untuk piranometer di sini ada status, dari sini bisa, kita langsung masuk dari sini bisa. Untuk lebih komplitnya kita masuk dari sini. Oke. Di sini ada Data Manager dan piranometer, maka kita pilih piranometer. Oke. Setelah mode seperti ini kita masuk ke monitoring, baru instantaneous values. Oke, value-nya ya. Value. Jadi muncul parameter dari iradiasi mataharinya dari Piranonya berarti. Setelah itu, setelah sudah seperti ini, selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya kita menuju ke
MCCB dari LV, panel damilutnya. iya panel damilut. Oke, berarti kita sekarang nyalain damilut Pak ya setelah Iya. proses masuk ke interface dari data manajernya. Oke, kita nyalakan damilut. Ayo Pak, untuk menyalakan damilut, langkah pertamanya bagaimana? Damilut karena LV di sini sudah menyala, hanya saja MCCB di LV belum dinyalakan. Ya. Kita nyalakan MCCB dari LV dengan cara menaikkannya ke atas. Oke. Nah. Oke, setelah itu Setelah itu kita menuju ke panel damilut. nah di panel damilut ini gimana Pak cara menyalakannya? Di panel damilut kita naikkan dulu yang ini, Itu apa namanya Pak? MCCB. Ya, MCCB. MCCB kita naikkan, baru setelah arus berjalan kita naikkan kipas dari damilut atau fan-nya. Oke Pak, sekalian dipraktikkan Pak. Oke, kita naikkan fan, kita nyalakan. Oke, fan MCB fan dinyalakan. Tapi kok fannya nggak nyala Pak? Karena Gimana di sini karena di sini belum di on kan. Oke, betul. Coba on kan Pak. Oke, fan sudah menyala. Fan sudah menyala. Baru setelah itu, Nah, tunggu dulu. Nah, itu sudah terdengar suara fan menyala. Ya Pak ya? ya, Suara fan sudah terdengar menyala. Setelah itu bagaimana Pak? fan sudah terdengar menyala, baru beban kita naikkan. Oke, tapi kenapa fan harus duluan dinyalain Pak? Kalau fan-nya tidak menyala, belum menyala, lalu beban kita naikkan, damilut kan menyemburkan hawa panas yang Ya. dikhawatirkan mengganggu atau merusak koneksi-koneksi kabel yang tersambung. Oke. Makanya fan dinaikkan dulu, dihidupkan dulu untuk membuang hawa panas dari damilut. Oke, jadi fan nyalain dulu. Nanti setelah heater damilutnya dinyalakan, hawa panas yang dihasilkan itu akan langsung didorong oleh fan gitu Pak ya? Iya. Oke, lanjut Pak. Oke, kita naikkan, untuk menaikkan beban atau damilutnya kita nggak boleh langsung menaikkan semua. Oke, kenapa Pak? Untuk Melihat kapasitas melihat bebannya Pak ya? kapasitas beban yang ada di monitoring kita naikkan 5 dulu. Ini kapasitas damilutnya berapa Pak? 18 kW Oh, per 18 satu. kW. Oke. 5. Setelah kita lihat 5, Setelah kita nyalakan 5, ya. baru kita menuju ke monitoring. Oke, kita menuju ke monitoring. Ayo Pak. Oke, Nah, ini di monitoring. Di monitoring kita bisa melihat hasil dari PV Ya. ditambah dengan beban yang ada di sini. Oh, berarti itu kan belum sesuai dengan beban yang kita inginkan Pak ya? Ya, Itu ya. penyebabnya apa Pak? Kalau belum sesuai dengan beban yang kita inginkan, itu karena iradiasinya tidak mencukupi. Oke. Seperti saat ini cuaca di luar ada cahaya matahari tapi mendung. Jadi kalau kondisi seperti ini kan juga ada discharge baterainya Pak. Berarti kalau kondisi seperti ini kita tidak bisa melakukan pengetesan PR ya berarti? Susah untuk mendapatkan yang kita inginkan. Oke, nanti misalkan beban di sini sudah tercapai minimalnya yaitu 120 kW atau bahkan lebih, langkah selanjutnya apa Pak? Ini kan berhubung radiasi matahari juga kecil dan juga dalam kondisi mendung. Setelah nanti pembacaan monitoringnya sesuai dengan yang kita inginkan yaitu minimal 120 kW beban dan produksi PV, itu langkah selanjutnya gimana Pak untuk pengambilan datanya? Untuk pengambilan datanya kita lakukan screenshot di monitor ini Ya, screenshot. Caranya gimana Pak screenshot? per 15 menit. Oke, per 15 menit. Screenshotnya
Caranya gimana? Windows, Ya, Windows Shift dan S. S. Oke. Setelah itu tampilannya seperti apa, Pak? Setelah di screenshot maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita klik di sini, maka akan tersimpan di penyimpanan screenshot. Nah, untuk penyimpanannya di mana, Pak? Untuk penyimpanan screenshot ada di sini Di file. mana? Di file, terus di Baru bagian apa? Di bagian picture. Bagian picture, oke. Di sini ada tampilan screenshot. Screenshot. Nah, ini kan namanya masih acak nih, Pak. Gimana caranya nanti biar kita tidak bingung? Jadi caranya gimana untuk merubah nama dari file foto ini? Nah, untuk merubah nama dari file ini, caranya kita klik di sini, klik filenya, Oke. baru kita lihat ke atas untuk rename ada di bagian yang berlambang A. Oke. Kita klik di sini, nah, tampilannya seperti ini. Kita akan kasih nama, misalnya PRPV 2. Enter, Oke. ternama. Ini untuk pengambilan datanya berapa lama, Pak? Untuk pengambilan datanya dengan kapasitas sesuai yang kita inginkan, iradian full kita bisa ambil di 3 jam, dan untuk iradian yang kurang mencukupi kita bisa ambil di 4 jam atau lebih. Yang penting ini, Pak ya, apa beban yang kita supply dan juga iradiasi mataharinya itu konstan. Ya. Oke. Misalkan nih kita udah selesai untuk pengambilan data. Udah selesai pengambilan data, kita udah dapat data. Cara selanjutnya gimana, Pak? Apakah kita matiin dummy load-nya atau gimana? Ya. Oke, cara matiin dummy load. Caranya gimana, Pak, kalau matiin? Untuk mematikan dummy load-nya kita menuju ke sana lagi. Oh ya, tapi sebelum itu saya mau nanya, Pak. Itu tadi Bapak bilang kan harus screenshot setiap 15 menit sekali. Ya. Kenapa 15 menit sekali, Pak? Karena apa, Pak? Yang seperti tadi Bapak bilang. Apakah mengikuti history dari PV inverternya atau apanya? Jadi gimana itu, Pak? Kenapa bisa kita pengambilan datanya setiap 15 menit sekali? Kita mengikuti dari history PV inverter, karena Oke. PV inverter itu menyimpan history per 15 menit sekali. Oke. Selanjutnya untuk mematikan dummy load gimana, Pak? Kita menuju Bisa. ke panel. Oke, bisa ditunjukkan? Cara mematikan gimana, Pak? Untuk mematikan ini kita lakukan kebalikannya dari step-step yang pertama tadi. Oke. Pertama kita matikan heaternya. Habis itu kita matikan yang di sini. oke, fan-nya dimatikan. Fan-nya dimatikan. Oh, baru MCB-nya, Pak ya? MCB kita turunkan. Oke, setelah itu Baru MCCB kita turunkan. MCB terakhir. Jadi kebalikannya, Pak, dari Iya. awal kita melakukan menyalakan dummy load. Setelah MCB itu apa yang perlu kita matikan lagi, Pak? MCCB yang di sini kita matikan MCCB yang ada di LV. Oh, berarti LV terakhir, Pak ya? Iya. Berarti memang kebalikan dari awalnya, Pak ya? Iya, karena pertama tadi kita hidupkan ini. Oke. Oke. Tutup lagi. Jadi secara keseluruhan untuk menyalakan mematikan dummy load untuk tes PRPV, Pak Anwar sudah memahami, Pak ya? Sudah paham, Pak ya? Iya. Tutorial step by stepnya bagaimana? Baru ini kita bisa close atau kita lock out. Oke, lockout. Untuk lock out Caranya lockout gimana, Pak? di sini. Oke. Ada tulisan PLTS lotongan, terus Baru lockout ya? Lock out. Kita sudah keluar. Di sini juga bisa kita lock out. Oke, sama. Berarti nanti jika sudah terkumpul data semua, Kalau sudah Langsung. terkumpul data semua yang ada di sini, ya. di picture, screenshot, kita bisa
kirim melalui RAR. Ya, gimana tuh Pak cara menjadikan RAR-nya RAR agar bisa dikirim ke grup tim kantor nanti agar bisa diproses dokumentasi dari hasil pengetesan pengujian Pak Anwar. Gimana cara Pak untuk menjadikan RAR? screenshot. Oke, Kita file klik ini. Kemudian klik gimana kanan. Pak? Klik kanan. Terus yang mana Pak? Ya, itu Ini, Pak, betul. compress to zip Ya. file. Pak Anwar jangan ragu-ragu Pak, yakin. Karena saya yakin Pak Anwar sudah bisa. Oke. Baru di sini kita rename. Ya, rename. Rename sesuai kebutuhan kita. Oke. Baru kita kirim. Contohnya gimana Pak? Rename namanya Misalnya ini untuk filenya. uji PR, PR PV. PV. Apakah perlu ditambahkan tanggal juga atau gimana Pak? Iya, Perlu ditambahkan. Oke. hari dan tanggal Oke. kalau perlu. Oke. Kalau tidak tanggalnya saja, misalnya sekarang tanggal 4 mana sih garis miringnya? 4 Agustus gitu. 4. Intinya ada tanggalnya Pak ya. Iya, Oke, setelah itu baru nanti dikirim melalui WA Pak ya Iya. ke tim kantor agar nanti diproses secara dokumen ya Pak ya. iya. Oke, bagaimana Pak? Tunjukkan senyum happy setelah bisa tes PR. Mantap. Oke Pak, tadi kan kita sudah melihat Pak Anwar untuk menyalakan remote dan juga mengkolek data dari tes PR PV. Nah untuk selanjutnya kita akan saya izin lagi Pak untuk membuat video bagaimana caranya untuk tes PR baterai. Ayo Pak, bisa dicontohkan untuk tes PR baterainya. Untuk tes PR baterai sebetulnya langkahnya hampir sama dengan tes PR PV. Oke, langkahnya hampir sama Pak ya. Jadi harus masuk ke interface-nya dulu Pak ya, ke Interface. dashboard-nya ya berarti ya. Kita masuk ke dashboardnya dulu. Oke, masuk ke dashboard-nya. Data manager. Setelah masuk ke sini kita Masukkan username-nya Pak ya, username sama password Pak ya. Ini kurang Pak, laut totongan itu. Laut tongan. Berarti untuk username dan ini nanti kita lihat di panduannya Pak ya, Iya. di catatannya Pak ya, sudah ada ya Pak ya. ada. Terus di login Pak ya. Ya. Oke, Dulu. ini caranya hampir sama kayak tes PHPV tadi. Masuk data manager lagi. Lalu kita split. Split lagi, oke. Di sini kita masuk ke baterai history. Oh, bedanya ini Pak ya. Iya. Kalau untuk tes baterai kita masuknya ke baterai history Pak ya. Baterai history. Untuk tampilannya Pak ya. Ya. Oke. Kemudian parameter yang ingin kita lihat di baterai apa Pak? Kan tadi kalau di PRPV kan iradiasi mataharinya. Kalau di baterai apa Pak? Di baterai di sini. Ya, ini kan nanti untuk pembacaannya. Kalau yang sebelah kanan ini kan masih Untuk- PV Pak. Itu ya. nanti parameter yang ingin kita lihat apa Pak? Sebelah kanan. Parameter yang akan kita lihat untuk di sini untuk menyamakan Oke. parameter dengan yang di sini. Oke, jadi untuk menyamakan nilai nanti naik turunnya SOC, secara parameter dan juga di monitoring Pak ya. Iya, iya. Oke. Oke, setelah kita masuk ke sini, kita menuju ke STP. Oke. Selanjutnya setelah interface ini kita menuju kemana Pak? STP. Kenapa kita ke STP Pak? Karena untuk melakukan pengujian PR baterai agar PV tidak memberikan suplai ke baterai. Oh, agar dia memberikan suplai baterai.
Berarti Bapak melakukan pengujian ini jika kondisinya dari pagi sampai sore hari Pak ya berarti? Iya. Oke, tapi kalau jika malam hari Jika malam hari perlu juga nggak Pak? tetap perlu kita matikan, tapi tidak dimatikan juga tidak apa-apa karena tidak ada cahaya matahari. Oke, baik Pak, bisa langsung ke STP untuk mematikan. Jadi STP ini yang dimatikan apa Pak? Apakah semua termasuk AC-nya, DC atau apanya Pak yang perlu dimatikan ini untuk tes PR baterai? Kita hanya mematikan dari switch-nya saja. Switch-nya saja. Ya, gimana tuh Pak caranya? Switch-nya kita matikan, kita putar ke di sini ada on, di sini ada off. Oke. Kita arahkan ke yang off. Oke, kita arahkan ke off. Ini cuma satu inverter aja Pak? Apa semua? Semua. Oke, semua. Baik Pak, bisa dimatikan dulu semua inverternya. Oke, itu inverter terakhir Pak ya yang dimatikan. Inverter terakhir setelah mati semua, kita lakukan hal yang sama seperti di pengujian PRPV tadi untuk di bagian panel ini. Oke. Oh, ini kenapa Pak? Kedip-kedip Pak, hijaunya. Apakah karena DC-nya dimatiin? Ya karena ini ngedip karena DC-nya kita matikan yang arus dari PV. Berarti kalau tandanya kalau ini sudah dimatikan, STP sudah dimatikan, lampu indikator warna hijau ini akan kedap-kedip Pak ya, karena tidak ada suplai tegangan DC dari PV modul Pak ya. Ya. Oke Pak, selanjutnya gimana Pak? Apakah ada cara lain untuk menyalakan dabilot? Apa masih sama seperti saat kita menyalakan dabilot untuk tes PRPV? Sama. 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 Baik sama. Pak, bisa ditunjukkan caranya? Berarti ke RVMDP dulu Pak ya, seperti pertama tadi. Iya, seperti pertama kita nyalakan yang ini dulu. MCCB outgoingnya ya. MCCB outgoingnya. Oke, coba Pak, sekalian dinyalakan. Kita nyalakan. Oke. Berarti bedanya cuman di STP saja Pak ya, jika kita ingin melakukan pengujian baterai, PR baterai. Iya, tujuan kita mematikan ini agar daya dari PV tidak masuk ke baterai. Oke. Itu kalau kita lakukan siang hari. Oke. Kalau kita lakukan malam hari bisa dimatikan, bisa tidak, tapi untuk lebih amannya tetap kita matikan. Oke. Berarti biar ini murni kita kuras baterai Pak ya, tidak ada campur urusan dari PV modul berarti Pak ya untuk. Iya betul begitu. Oke. Selanjutnya gimana Pak? Sama juga ya? Sama seperti tadi, kita nyalakan MCCB-nya. Oke. Setelah MCCB menyala, kita nyalakan fan-nya. Oke. Baru kita nyalakan switch yang di luar. Oke. Dari off ke on. Oke. Nah, setelah menyala kita tunggu fan-nya berjalan. Oke. Tunggu sampai fan-nya menyala Pak ya. Ya. Nah, itu sudah mulai ada suara fan-nya. Nah, setelah fan-nya menyala, kita pastikan menyala, baru daya kita naikkan daya untuk dabilot. Dabilot. Tetap sama seperti tadi, kita jangan menyalakan semua. Kita Oke. nyalakan 4. Kenapa 4 Pak? Apakah ada beban yang ingin dicapai? Kita lihat dulu beban dari 4 ini, seberapa lama dia menguras baterai. Oke. Kalau ininya berapa Pak? Kan beban yang sesuai RKS kan 2 sampai 80 kW. Ya. Kalau biasanya Bapak ingin men-set bebannya di berapa kW Pak? Kita coba lakukan dulu di 80 kW. Oke, 80 kW ya. Berarti tujuannya di 80 kW itu apa Pak? Apakah cuman itu saja fungsinya atau untuk mempercepat atau memperlambat pengurasan baterainya? Di 80 kW kita untuk memperlambat, kalau kita ingin lebih cepat kita naikkan. Oke. Berarti di 80 kW itu kita untuk mempercepat Pak ya? Iya, ya. Mempercepat pengurasan baterai. Oke. Selanjutnya gimana Pak? Setelah Kita menuju ke monitoring. Oke, ke monitoring. Oke,
Oke, monitoring. Di monitoring ini Ini kan untuk discharging powernya kan 102 Pak, jadi kan melebihi 80. Caranya gimana Pak? Apakah kita mengurangi dummy load? ya Oke Pak, bisa dikurangi dulu Pak dummy loadnya Pak, agar di 80%. Karena di RKS itu kan dari 2 kW sampai 80 kW. Oke Pak, bisa dikurangi dulu Pak dummy loadnya. Pelan-pelan dari 1 MCB saja dulu. Nah, ini sudah 80-an Pak. 80-an. Apakah sudah bisa kita ambil datanya? sudah. Berarti ini apa Pak yang tadi fungsinya? Kenapa harus disetting 80? Itu 80. Ini Ya. Apakah sesuai RKS? ya Oh, sesuai RKS. Oke. Berarti yang seperti Bapak bilang tadi di panel untuk mempercepat juga Pak ya? ya Mempercepat pengurasan baterainya ya. mempercepat pengurusan baterai. Untuk nanti data baterai yang kita ambil, kita lihatnya di mana Pak ya? Yang sebelah mana? Sama seperti Data yang kita ambil yang mana Pak? Discharge-nya, KWH-nya. di sini. Oh, di sini. Iya. Oh, jadi nanti ini yang digunakan dalam perhitungan PR Pak ya? Iya. Oke. Kita melihatnya di sini. Untuk pengumpulan datanya sama seperti untuk pengujian PRPV. Oke. Kita screenshot, Ya, screenshot caranya gimana Pak? Screenshot. tekan tombol Windows, Shift, lalu S. Oke. Setelah dapat tampilan seperti ini, kita klik di sini, maka sudah tersimpan. Untuk melihatnya, kita masuk ke File Explorer, Picture, lalu screenshot. Maka yang belum di rename inilah hasil yang baru kita ambil. Oke, berarti hasil yang baru itu kita perlu rename lagi nggak Pak? Perlu kita rename. Oke, cara rename-nya gimana Pak? Klik filenya, Oke. baru kita masuk ke atas yang ada rename Oke. di sini. Rename Terus kita ganti namanya Pak ya, berarti ya? PR baterai, PR baterai. PR baterai 1. Oke. Oke. Kurang lebih caranya sama Pak ya, cuma Sama. bedanya tadi dari segi mematikan STP-nya saja Pak ya untuk Iya. untuk menyalakan dummy load-nya untuk tes PR baterai. Ya, Oke, berarti Pak Anwar juga sudah memahami bagaimana caranya tes PR baterai Pak ya. ya. Yang seperti tadi bilang, cuma bedanya di mematikan STP. ya STP di bagian DC-nya Pak ya. Ya. Setelah selanjutnya itu berarti gimana Pak? Coba lagi ke tampilan monitoringnya Pak. Ya, oke, itu di minimize saja, di close. Nah, jadi, oh berarti ini sama Pak ya, di parameter 97, di dashboard 97 Pak. 97. Oh pantas tadi Bapak ini Pak ya, men-split layarnya, berarti sama untuk Untuk menyamakan parameter di dashboard ini sama. Oke, berarti untuk menyamakan nilai parameter, sama di monitoringnya Pak ya. monitoringnya. Berarti ini sudah sama Pak ya. Ya. Berarti sudah sistem sudah berjalan dengan bagus Pak ya, sudah lancar, sudah benar settingannya dan sebagainya. Oke. Berarti setelah itu, setelah kita selesai pengujian, berarti matikan dummy load-nya lagi Pak ya. Iya. Oke. Kita mematikan dummy load-nya. Hampir sama juga Pak ya. Apa Hampir berbeda? Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Bedanya di mana? Stepnya. Bedanya nanti menyalakan STP atau Kita gimana? bedanya di STP kita Oh. kembali nyalakan. Oke, bisa tolong diperlihatkan Pak cara mematikannya kembali. Sekaligus nanti kita nyalakan STP-nya. Berarti untuk mematikannya sama Pak ya, seperti STP. Kita matikan
dummy load-nya dulu. Oke. Setelah dummy load mati, di sini on, kita off-kan dulu. Oke. Setelah off, Berarti fan-nya sudah mati nih Pak ya? fan sudah mati, kita turunkan. Oke. Baru MCCB juga kita turunkan. Oke. Oke. Berarti tetap sama Pak ya? Di LV juga kita naikkan lagi Pak ya? Turunkan lagi Pak ya? Di LV kita turunkan lagi. Oke. Yang bedanya apa Pak sama yang PRPV? Kalau sama yang PRPV STP masih tetap jalan. Kalau ini kan dalam posisi off, kita off-kan. Lalu Sekarang kita on-kan. on-kan lagi. Caranya gimana Pak? Kita putar ke kanan. Oke. Semuanya berarti Pak ya? Semuanya. Semuanya. Saya pikir cuma satu doang Pak. Ternyata semuanya. Oke. Nanti tanda dari inverter ini sinkron gimana Pak? Dan sudah mengkonversi apa? Tegangan DC jadi AC. Apakah ada bunyi atau indikator-indikator? Ada bunyi dan indikator Oke, indikatornya gimana Pak? Indikator- Apakah masih kedip atau gimana? menyala, Menyala. tidak blinking. Oke, berarti ini masih dalam proses sinkronisasi Pak ya? Karena tadi DC-nya kita matikan. Berarti kita tinggal menunggu inverternya sinkron dulu Pak ya? Ya. Coba bisa Bapak tunjukkan inverter yang sudah sinkron seperti apa? Ini inverter yang sudah sinkron, Oh seperti ini? dia menyala. Oh hijaunya Hijaunya menyala, Jadi tidak kedip Pak ya? tidak blinking ya. Berarti kalau dia kedip, Kalau dia ngedip berarti belum sinkron. Kita belum menunggu sinkron dan sampai juga DC-nya belum masuk Pak ya? DC-nya belum masuk. Oke. Berarti gimana Pak Ini untuk sudah sinkron semua, setelah sinkron semua kita bisa lock out di sini. Tapi biar kita melihat inverternya sudah nyala gimana Pak? Apakah kita ke bagian home untuk melihat dashboardnya? Apakah inverternya sudah apa? Ya, Mengkonversi tegangan DC menjadi AC atau gimana? kita bisa kembali ke home. Oke, coba Pak diperlihatnya. Oke, ini juga statusnya udah online kembali Pak ya. Iya. Arti tandanya sudah menyala dan juga kondisinya sedang charging Pak ya. Ya, Dikarenakan tadi kita menggunakan dummy load untuk menguras baterai tanpa inverter menyala. iya. Begitu Pak ya? Iya, iya. Berarti setelah inverter dinyalakan, dia akan langsung cas baterai Pak ya jika apa baterai di bawah kapasitas minimumnya Pak ya. Iya. Kalau di RKS kan kita nguras baterai dari berapa Pak? Dari 100% ke berapa? Ke 20. Oh 20%. Oke. Berarti nanti misalkan nanti ini SOC-nya 20%, 20% kita ini nyalakan STP, langsung dia dia otomatis. ngecas di bawahnya. Oke, langsung otomatis ngecas ya Pak ya. Iya. Oke, berarti setelah itu gimana Pak? Kita bisa lock out yang di sini. Oh lockout. Oke. Oke, berarti. Kalau kita sudah lock out, pengumpulan data tetap sama seperti Berarti sama Pak ya seperti Pak Vivi, dijadikan RAR berarti Pak ya. jadikan RAR. Oke. Nanti dikirim Kemudian via kita WA Pak kirim ya. via WA. Bagaimana Pak setelah kita simulasi dari hasil pembelajaran kita, training kita dari pagi sampai sore hari ini, apakah Bapak sudah paham? Sudah, Oke, sudah. memang terbaik. Oke, Terima kasih. itu adalah sedikit cuplikan training pada hari ini, cara menyalakan dan mematikan dummy load serta tes PR PV dan PR baterai. Terima kasih.